Hai sahabat Pijar TV, selamat datang di Under Construction. Kenapa namanya Under Construction sih Kak? Nah, karena gini nih teman-teman, hidup kita di dunia ini memang merupakan sebuah proses bersama, sebuah perjalanan. Wah, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Tuhan. Tahu nggak kalian, kalau program ini sengaja dibuat untuk teman-teman semua, menjadi wadah buat kamu untuk bercerita tentang bebanmu atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup yang mungkin selama ini berputar-putar di benak kamu. Yang pasti bersama dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng, kece-kece, keren-keren. Wah, luar biasa. Yang mau hadir di program ini buat teman-teman semua. Yang pasti teman-teman bebas untuk bercerita, atau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan. Caranya gimana Kak? Caranya gampang banget, langsung aja menghubungi kita di nomor di bawah ini. Dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan. Alright guys, langsung aja selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV dan juga teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom meeting. Selamat datang di program Under Construction bersama saya Randy Chandradinata. Dan kita akan membahas banyak hal mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran, juga bagaimana kita sebagai anak-anak muda punya pikiran yang terus dikonstruksi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga mindset kita berubah, sehingga cara pandang kita berubah, dan pastinya perbuatan, perlakuan kita pun berubah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bicara tentang pelayanan generasi, kita sangat membutuhkan pemikiran yang baru, kita sangat membutuhkan bagaimana kita bisa menjadi jawaban di tengah dunia yang penuh dengan pertanyaan. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema, teman-teman, yang saya sudah siapkan. Temanya adalah kecewa sama gereja. Ya, kecewa sama gereja. Ingat, ini kalimat tanya ya, bukan pernyataan, bukan kecewa sama gereja. Nah, bukan, itu nanti saya bisa salah ya. Tapi ini adalah pertanyaan, kecewa sama gereja. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini, kita akan mulai merenungkan apakah hal yang wajar untuk seseorang itu bisa kecewa sama gereja. Dan bagaimana jika hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajar, sesuatu yang harus dilawan, sesuatu yang harus dikalahkan. Dan bagaimana cara kita mengalahkan kekecewaan itu terhadap gereja. Ya, ini saya percaya ini adalah tema yang relevan karena semua yang tergabung di Zoom meeting ini pasti pernah bergereja. Dan kita semua tahu bahwa gereja itu bukan komunitas tempat orang sempurna. Ya, di situ ada orang yang sedang berobat jalan pastinya. Masih banyak kekurangan, banyak keterbatasan, dan sangat mungkin untuk melukai satu dengan yang lain gitu. Jadi mungkin saya bisa katakan bahwa setiap dari kita yang join di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang pernah mengalami kekecewaan dengan gereja. Tapi somehow teman-teman masih stay di gereja. Benar nggak? Ya mudah-mudahan benar ya. Nah, kalaupun teman-teman merasa, Kak, saya ikut tema ini karena saya emang udah benci sama gereja dan saya udah nggak pernah ke gereja lagi. Saya berharap selesai dari tema kali ini, diskusi kita hari ini, teman-teman bisa berpikir ulang dan mulai mengambil satu sikap bagaimana kita mengalahkan rasa kekecewaan kita terhadap gereja. Ya, teman-teman, saya mulai dengan sebuah survei dari Bilangan Research. Ya, ini adalah sebuah tim survei, lembaga survei yang seringkali mensurvei hal-hal yang berhubungan dengan eklesiologi, tentang gereja, ya, bagaimana pelayanan dan seterusnya. Nah, di sini ditemukan sesuatu yang menarik, teman-teman, bahwa ada survei yang mencari tahu berapa banyak sih jumlah anak muda yang sekarang ini tidak lagi rutin beribadah, ya. 7,7% remaja Kristen berusia 15 sampai 18 tahun itu tidak lagi rutin beribadah di gereja, teman-teman. Ya, 7,7% remaja Kristen berusia 15 sampai 18 tahun. Lalu di atasnya usia 19 sampai 22 tahun itu ada 10,2% yang tidak lagi rutin beribadah di gereja. Dan di usia 23 sampai 25 tahun ada 13,7%. Artinya apa, teman-teman? Bahwa di setiap range usia itu terdapat
kenaikan jumlah persentase orang tidak datang ke gereja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi alasan? Kenapa seseorang tidak bergereja lagi? Ya, dari survei yang sama didapati bahwa 60% itu bicara tentang adanya disconnecting. Ya, adanya ketidaknyambungan, ketidakrelevanan antara gereja dengan generasi. Anak-anak muda merasa nggak nyambung lagi nih ke gereja, udah kayak museum, udah kayak sesuatu yang sangat membosankan buat mereka gitu. Ya, disconnect dan engagement itu 60% termasuk engagement di dalamnya. Anak muda merasa tidak pernah dilibatkan di dalam pelayanan, di dalam organisasi gereja dan seterusnya. Itu yang menyebabkan orang meninggalkan gereja, 60%. Tapi yang menarik teman-teman, ternyata di dalam survei tersebut ada 21,2% yang meninggalkan gereja karena adanya pemimpin maupun cara memimpin, kepemimpinan yang buruk dan mengecewakan dari gereja. Ya, ada 21,2% yang merasa kecewa dengan kepemimpinan ataupun tokoh-tokoh pemimpin yang ada di gereja. Sedangkan 11,2% mereka menemukan adalah banyaknya kepura-puraan, banyaknya kemunafikan di gereja. Ya, ini pasti sangat mungkin kita alami. Jadi ternyata yang menarik teman-teman, ada sekitar 32% orang yang meninggalkan gereja karena kecewa. Entah kepada pemimpin gereja atau kepada sesama jemaat, sesama pelayan. Ya, 32%. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat realistis, sesuatu yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Berapa kali sih kita melihat di dalam gereja itu ada sesuatu yang salah, praktek-praktek yang salah. Ya. Berapa kali kita juga dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar gereja, baik disengaja maupun tidak. Dan rasanya kita mau pergi saja dari gereja. Kita mau jadi orang-orang Kristen yang istilahnya bergereja tanpa tembok. Bukan artinya jadi gereja sebagai manusia sebagai bait Allah, tapi lebih tepatnya emang gue nggak perlu gereja, gue nggak perlu komunitas. Berapa banyak yang kecewa dan akhirnya meninggalkan komunitas, meninggalkan gereja. Tapi saya mau kasih tahu satu hal teman-teman, kita harus belajar. Kita harus mencari tahu seperti apa sih yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Ya, dan salah satu pribadi, dan bahkan saya berani katakan satu-satunya pribadi yang layak untuk kita teladani di dalam Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, bagaimana Yesus bersikap di tengah-tengah dunia ketika dia datang ke dunia, lalu dia membawa pesan-pesan kerajaan Allah. Dia memberitakan firman di gereja, di bait Allah saat itu. Bagaimana Yesus bersikap, teman-teman? Ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Yesus, berapa dari antara kita pasti melayani, berapa dari antara kita juga rutin baca Alkitab, maka ketika kita sungguh-sungguh berusaha mengenal dan melayani Yesus, maka kita akan menemukan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang mengasihi gerejanya. Ya, Yesus itu adalah pribadi yang tidak pernah menyerah kepada bait Allah saat itu. Ya, Yesus berjuang, Yesus sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada gereja, kepada bait Allah saat itu, baik secara bangunan maupun orang-orang yang ada di dalamnya. So, kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Yesus, maka mustahil kita membenci apa yang Yesus kasihi. Kalau Yesus sayang sama gereja, so kita juga harus sayang sama gereja. Kalau Yesus tidak membenci gereja, apa yang menjadikan kita punya alasan untuk membenci gereja, teman-teman? Ya, ini harus kita refleksikan, kita renungkan. Benar nggak sih aku sayang sama Tuhan? Benar nggak sih aku mengasihi Tuhan? Kalau kita membenci apa yang Tuhan kasih kita kepada Tuhan menjadi dipertanyakan, teman-teman. Ya, dan kalau kita belajar di Alkitab, ternyata ada sekitar 28 kali Yesus itu ditemukan berada di sekitar bait Allah. Ya, kalau nggak percaya teman-teman search di internet, search di Google, Alkitab online, ketik Yesus dan bait Allah. Yesus, bait Allah. Ada 28 kali keluar itu. Ya, ketika Yesus ada di dekat bait Allah. Ketika Yesus mengajar di bait Allah. Ketika Yesus masih remaja dibawa ke bait Allah. Dan seterusnya, teman-teman. Yesus adalah pribadi yang sangat dekat dengan bait Allah saat itu.
Ya, layaknya pula orang-orang Yahudi di zaman itu. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus ada di gereja, Yesus ada di bait Allah, kita temukan berkali-kali Yesus mengajar, Yesus berkhotbah. Tapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, teman-teman? Di situ crowd-nya bukan cuma pendengar yang baik hati, jemaat yang setia, yang mendengarkan Yesus dengan penuh sukacita. No. Di situ pula ada yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang yang dengerin Yesus khotbah cuma buat cari-cari kesalahannya. Nah lo bayangin tuh. Gimana kalau teman-teman mungkin jadi youth leader, dipercaya jadi seorang pengkhotbah, lalu pembinanya bilang gini, ya udah kamu khotbah, saya pantengin dari belakang ya. Awas kalau ada salah ngomong, kalau ada salah ayat, kamu saya skors. Waduh, ngeri ya teman-teman ya. Tapi itu yang terjadi ketika Yesus berkhotbah saat itu. Orang Farisi dan ahli Taurat berkali-kali Alkitab mencatat itu mencoba Yesus. Ya, tengah-tengah khotbah tiba-tiba ada yang interupsi. Tiba-tiba ada yang nanya, Yesus maksud lu apa ngomong kayak gitu? Yesus kenapa begini, kenapa begitu? Berkali-kali Yesus mengalami hal tersebut, teman-teman. Dan yang menarik adalah apa reaksi Yesus? Ya, tentunya Yesus menjawab pertanyaan mereka. Ya, dan setelah itu ditemukan dalam Alkitab, walaupun orang-orang tanda kutip gereja itu berkali-kali mengecewakan Yesus, Alkitab berkali-kali mencatat bahwa keesokan harinya Yesus kembali mengajar di bait Allah. Keesokan harinya Yesus datang kembali ke bait Allah. Menarik teman-teman. Kalau saya jadi Yesus, punya crowd yang segitu banyak, saya akan bilang gini, kurang ajar nih gereja ya, tiap kali gue khotbah digangguin, direcokin terus. Lihat nih, besok gue akan bikin bait Allah tandingan. Ya, gue akan bikin komunitas tandingan, entah di bukit mana kayak pinggir danau mana, yang penting nggak ke gereja lagi, nggak ke bait Allah lagi. Gue bikin komunitas sendiri, lihat siapa yang punya jemaat lebih banyak. Puji Tuhan, Yesusnya nggak begitu ya teman-teman ya. Yesusnya nggak arogan, Yesusnya tetap datang ke bait Allah. Ya, sebagai bentuk dia mengasihi gereja. Ya, Yesus berhak kecewa saat itu, tapi Yesus memilih untuk tidak kecewa. Ya, bahkan ketika Yesus di Taman Getsemani, orang banyak itu mau menangkap Yesus kan saat itu. Mereka membawa pentung, mereka membawa pedang dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, selama ini, tiap-tiap hari, aku mengajar di bait Allah. Tapi mengapa engkau tidak menangkap aku saat itu? Ya, engkau menangkap aku di taman yang gelap, di malam hari. Engkau bawa pentung, engkau bawa pedang. Emangnya aku ini penyamun, kata Tuhan Yesus. Ya, di situ kita bisa menangkap teman-teman bahwa Yesus itu pribadi yang selalu berjuang buat bait Allah saat itu. Yesus adalah orang yang selalu melakukan yang terbaik apa yang dia bisa untuk gereja saat itu. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita refleksikan teman-teman. Sejauh mana sih kita berjuang buat gereja? Sejauh mana sih kita dikecewakan oleh gereja, namun tetap datang ke gereja, namun tetap melayani Tuhan di gereja? Ya, ini jadi perenungan buat setiap kita karena Yesus telah memberikan teladan, telah memberikan contoh kepada kita. Seperti apa sih seorang Kristen, seperti apa sih anak Tuhan yang bukan cuma mencari sesuatu di gereja. Bukan cuma berpikir bahwa aku datang ini sekedar sebagai seorang customer yang dilayani. Ya, kita pengennya disambut dengan meriah, kita pengennya disenyumin, kita pengennya diperdengarkan lagu-lagu yang musiknya enak, ya, khotbah-khotbah yang nggak bikin ngantuk dan seterusnya. Mindset kita seringkali tuh udah salah teman-teman saat datang ke gereja. Kita pikir kita ke gereja itu untuk get something from it, ya, untuk mendapatkan sesuatu dari itu. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, ibadah disertai dengan rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Artinya ketika kita datang ke rumah Tuhan, datanglah dengan mentalitas bahwa aku sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Aku sudah sangat banyak menerima yang baik dari Tuhan. So aku datang dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur. Aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau mendengarkan suaranya. Terlepas dari usher-nya kurang senyum, terlepas dari WL-nya fales, terlepas dari pengkhotbahnya bikin ngantuk, it's okay. Itu nggak masalah teman-teman. Yang penting hatimu itu mencari Tuhan. Amin. Ya, nah yang jadi masalah seringkali gini, mental yang salah dari jemaat
itu ditangkap oleh gereja dengan treatment yang juga salah. Gereja memperlakukan jemaat bukan sebagai keluarga, bukan sebagai satu komunitas di mana mereka diajak untuk saling melayani. Tapi gereja menjadikan komunitas ini sebagai sebuah social club atau bahkan sebuah restoran, tempat-tempat di mana orang datang memang untuk dilayani. Saya bukan katakan kita nggak boleh kasih excellent service, bukan. Tapi jangan sampai kita membuat jemaat ini punya mindset yang salah saat ke gereja. Amin teman-teman. Ya, pastikan kita sebagai pemimpin di gereja kasih tahu yang benar. Apa sih tujuanmu ke gereja? Apa sih tujuanmu beribadah dan melayani? Ya, tentunya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kepentingan sesama kita. Amin teman-teman, ya. Nah, dari teladan yang Tuhan Yesus telah tunjukkan tadi, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari teman-teman. Saya catat ada 3 poin ya, yang kita bisa pelajari dari bagaimana Yesus itu berjuang dan tidak menyerah untuk gereja. Yang pertama gini, manusia itu sangat mungkin bisa menjadi batu sandungan teman-teman. Ya, entah itu pemimpin kita, entah itu sesama sahabat kita, ya di dalam gereja, bisa banget untuk menjadi yang namanya batu sandungan. Makanya ada istilah, pasti orang kalau kecewa dari gereja, kecewa dengan gereja, mereka kan bilang, ya habis orang-orangnya jadi batu sandungan sih buat saya. Nah pertanyaannya, kalau memang benar ada batu di depan kita kan nggak bisa menentukan teman-teman kapan ada batu di depan kita. Tapi yang bisa kita tentukan adalah respon kita. Kita mau membiarkan diri kita tersandung oleh batu tersebut, atau kita udah lihat, ada batu nih, gue minggir ah. Gue hindarin aja, ngapain gue sengaja-sengaja kesandung sama batu itu. Tangkap maksud saya? Ya, manusia mungkin bisa menjadi batu sandungan, tapi pilihan kita untuk menghindarinya atau tersandung karenanya. Ya, percayalah teman-teman, tidak ada kebaikan, tidak ada keuntungan yang bisa kita peroleh dengan jalan tersandung oleh kelakuan orang lain, oleh kesalahan orang lain. Ya, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang menaruh harapnya kepada manusia, kepada dirinya sendiri. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, yang namanya kekecewaan oleh karena sesama itu hal yang wajar. Dan kita nggak bisa mengendalikan itu, karena itu di luar kemampuan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon. Bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita mengambil keputusan. That's your call. That's our call. Pilihan kita masing-masing. Amin. Jadi yang pertama, memang ada batu sandungan di gereja, tapi engkau memilih untuk tersandung atau menghindar dari batu sandungan tersebut. Yang kedua, teman-teman, jangan korbankan hubungan kita dengan Tuhan karena hubungan kita dengan sesama. Ya. Sekali lagi, jangan korbankan hubungan kita dengan Tuhan karena hubungan dengan sesama. Kita seringkali kecewa sama orang, tapi yang disalahin siapa? Tuhan. Kita seringkali dikecewakan sama manusia. Tapi kenapa kita mundur dari pelayanan? Lah selama ini kita pelayanan melayani siapa? Kalau kita melayani Tuhan, orang mau bikin kita kecewa, ya itu urusan dia. Yang penting aku tetap melayani Tuhan. Nah kalau kita kecewa sama manusia lalu mundur dari pelayanan, pertanyaannya, selama ini kamu melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani kesenangan manusia, melayani kepentingan manusia, ya. Saya berharap kita semua punya mentalitas yang benar, teman-teman, di dalam melayani. Sehingga kita nggak gampang untuk kecewa, kita nggak gampang untuk mempertaruhkan hubungan kita kepada Tuhan, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, teman-teman, ya. Abis ini kita punya banyak waktu untuk sharing. Saya berharap teman-teman lebih banyak cerita, ya. Mungkin banyak yang punya pengalaman, saya mendengarkan saja dan menanggapi gitu ya. Oke, yang ketiga, teladan Yesus yang bisa kita pelajari adalah di Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Kita menemukan bahwa Yesus itu melakukan sesuatu buat gereja. Dia do something buat gereja.
Memang ada kesalahan di situ, tapi dia nggak tinggal diam, teman-teman. Lalu dia bilang, ya sudahlah, memang sudah begini keadaannya, aku pasrah aja. No. Di Alkitab, Yesus berkata, Alkitab mencatat, Yesus itu membersihkan, Yesus itu menyucikan bait Allah dari berbagai hal-hal yang salah saat itu. Ya, artinya apa? Yesus melakukan sesuatu buat gereja. Ya, dia do something buat gereja saat itu. Dan bagaimana dengan kita hari-hari ini, teman-teman? Memang mungkin ada perilaku yang salah, ada culture yang sudah terbangun dan itu salah, bahkan ada pengajaran yang salah di dalam gereja. Nah, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Belajarlah untuk jadi anak-anak muda yang bukan cuma kritis, bukan cuma jago kritik di belakang, tapi belajarlah untuk punya hati seorang anak yang berani terus terang sama papanya, berani terus terang sama pemimpinnya. Ya, kalau kita tahu ada sesuatu yang salah dari gereja, maka apa? Dengan rendah hati, dengan penuh bukan dengan penghakiman, bukan dengan merasa diri yang paling benar, kita bisa datang, lalu kita bisa sampaikan keluhan kita. Itu bagian kita. Do something buat gereja dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Sebelum kita mulai menghasut satu dengan yang lain, sebelum kita memprovokasi teman-teman yang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Bagaimana culture yang salah, misalkan ya, ini di gereja Z ya, di Zimbabwe gitu ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia baik-baik semua. Di Zimbabwe itu emak-emaknya doyan gosip, teman-teman. Waduh, itu pulang gereja mereka semua ngerumpi ya kan, mereka semua ngomongin pendeta, ngomongin hamba Tuhan dan seterusnya. Nah, bagaimana kita do something untuk hal-hal seperti itu? Ya mulailah untuk berhenti melanjutkan tradisi itu. Melanjutkan budaya yang salah itu. Ya biarlah mereka yang sudah terlanjur julid atau banyak ini di gereja, ya itu urusan mereka lah. Ya, bagian kita adalah mulai dengan diri kita dan komunitas kita, sesama kita anak-anak muda atau orang-orang yang kita bina, berhenti untuk melakukan budaya-budaya yang salah itu. Ya, pelayanan sembarangan, nggak jaga kekudusan, pelayanan cuma buat cari untung sendiri. Kalau kita melihat hal yang salah dari orang-orang di atas kita, pada kapasitas tertentu kita bisa bicara sama mereka. Tapi sebelum sampai situ, mulailah dari diri kita sendiri dan juga kepada komunitas di mana kita melayani. Amin, teman-teman. Ya, saya percaya ketika kita mulai dari diri kita sendiri dan dari komunitas kita, maka timbul satu kesadaran bahwa gereja memang itu bicara bangunan, itu bicara tentang institusi, itu bicara tentang komunitas. Tapi lebih daripada itu, gereja itu adalah pribadi kita masing-masing. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Apakah Roh Kudus engkau biarkan tinggal di dalammu, engkau biarkan mendapat tempat yang nyaman di dalammu, sehingga apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau buat, itu seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Dan pada akhirnya keberadaanmu di gereja itu jadi berkat. Keberadaanmu di gereja itu membawa dampak. Keberadaanmu di gereja mempermuliakan nama Tuhan. Ya, amin. Buat firman Tuhan, kesempatan kali ini teman-teman, saya berharap apa yang telah saya sampaikan ini boleh menjadi perenungan buat setiap kita, menjadi refleksi buat setiap kita. Yang saat ini mungkin merasa, oh iya benar banget Kak, aku ketemu banyak teman-teman yang udah mulai apatis sama gereja, udah mulai kecewa sama gereja. Start being a church. Jadilah gereja yang berbeda buat mereka. Jadilah anak Tuhan yang berbeda buat mereka. Sehingga kekecewaan, kepahitan mereka terhadap gereja itu pelan-pelan mulai pulih. Karena mereka melihat ternyata nggak semua anak Tuhan, nggak semua yang katanya orang Kristen itu mengecewakan. Ya. Dan kalau dari antara kita ada yang mulai mundur, merasa kayak, ya Kak, gimana ya Kak, aku juga pengennya tetap, tapi gimana, namanya juga sakit hati. Hari ini aku ajak teman-teman semua, ayo putuskan untuk mengasihi apa yang Yesus kasihi. Ya, untuk tidak menyerah kepada apa yang diperjuangkan oleh Yesus, yaitu gereja. Ya, amin. Teman-teman, saya buka ruang sharing ya, yang mau kesaksian, mau tanya, saya persilahkan teman-teman semua yang ada di Zoom meeting. Shalom.
Shalom. Ya, halo Kak. Saya Indi Halo. Teresia. Ini saya mau sharing ya atau mau bertanya sama Kakak nih. Mendengar dari penjelasan Kakak yang tadi bahwa ada sekian persen anak muda yang tidak ke gereja. Dan untuk di lingkungan saya sendiri benar ini ada dengan berbagai banyak alasan. Misalnya dengan poin-poin yang tadi Kakak sudah bacakan, kita nih di satu lingkungan kita pelayanan, kita beribadah, tapi banyak batu sandungan atau saat kita beribadah atau ke gereja atau pelayanan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi kita. Cara mengatasinya bagaimana ya Kak? Karena kan kita berbicara dengan banyak orang ini kan agak sedikit susah ya Kak. Dan kebetulan saya ini di gereja sebagai wakil ketua pemuda, jadi saya agak sedikit kebingungan untuk lingkungan saya, karena kalau saya bertanya dengan beberapa teman, itu ada yang A, B, C, cara menyampaikan supaya mereka benar-benar, oh iya ini benar, oh iya ini sesuai dengan firman Tuhan itu bagaimana ya Kak? Ya, thank you Teresia buat pertanyaannya. Jadi memang ini pasti jadi struggle ya, semua di antara kita sekitar 30-an orang yang join di Zoom meeting ini, kita menemukan bahwa memang yang namanya pelayanan anak muda adalah pelayanan yang penuh dengan tantangan. Berbagai macam alasan, mulai dari alasan internal sampai eksternal. Dari gereja yang katanya basi sampai gemerlapnya dunia yang sangat mendistract kita, menarik perhatian kita. Dan itu menjadi tantangan bagi setiap kita. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi pertama ya, Teresia, apa sih yang menjadi tantangan kita? Apa sih yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Nah, kalau bicara tentang internal gereja, kaum muda ya, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, saya mau katakan semuanya ini pasti based on Bible ya, apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, cobalah untuk bangun sebuah keluarga ya, di mana komunitas itu based on family, berdasarkan keluarga, bukan sekedar komunitas yang isinya adalah tadi social club. Ya karena aku mau datang, aku mau hahihi, aku mau menikmati suasana, menikmati PW-nya dan seterusnya. Atau bahkan cari pacar, mungkin cari jodoh kan bisa juga gitu. Tapi pastikan culture yang kita bangun mulai dari pemimpin itu adalah family culture. Ya, komunitas yang berbasis keluarga, di mana kita bisa mulai dengan hal-hal yang simple, ya, bagaimana kita bisa bangun hubungan dengan mereka itu bukan cuma di kala ibadah, tapi di luar jam ibadah pun kita jadi sahabat buat mereka. Nah, ini kan udah jadi poin-poin praktikal ya di dalam pengembalaan pastoral. Teman-teman yang jadi pemimpin di youth pasti juga mengalami hal ini. Bangunlah sebuah hubungan, bangunlah sebuah persahabatan, bangunlah sebuah persaudaraan di tengah komunitas kita. Maka yang terjadi, orang akan datang selain untuk menyembah Tuhan, mereka juga kangen sama saudara seiman mereka. Ya, salah satu yang dinantikan kan di tengah pandemi ini, kapan ya kita bisa ibadah tatap muka lagi? Karena aku udah kangen sama teman-teman youthku, sama pembinaku dan seterusnya. Gitu. Jadi mulailah dengan hal yang bisa kita lakukan adalah bangun family culture. Ya, itu satu poin yang penting. Dan yang kedua mungkin bicara tentang anak muda, saya melihat juga banyak gereja-gereja, bahkan gereja-gereja yang mainstream, gereja-gereja yang alirannya mungkin lebih statis, lebih kaku gitu ya. Mereka mulai tanda kutip mengalah buat anak muda. Mereka mulai aware akan kebutuhan generasi ini. Ketimbang mereka berjuang untuk mempertahankan liturgi, mempertahankan itu baik ya, tradisi itu baik. Tapi apakah demi tradisi, demi liturgi kita kehilangan generasi? Nah, ini yang saya lihat dan saya bersyukur banyak gereja-gereja mulai terbuka akan hal ini. Ya, yang tadinya mungkin ibadahnya cuma pakai organ, pakai piano, untuk anak mudanya udah dikasih full band. Ya kan, terus mulai suasananya dibikin lebih kekinian, lebih relevan dengan anak muda. Aku pikir itu cara-cara yang bisa kita lakukan, teman-teman. Ya, dan bukan artinya menjadi serupa dengan dunia, tapi bagaimana kita bisa
engaging culture. Bagaimana kita bisa budaya yang ada saat ini itu bisa kita rangkul. Kekristenan itu merangkul budaya, teman-teman. Dan aku percaya itu yang akan membuat kekristenan bertahan, bahkan berkembang di tengah masa-masa yang sulit ini. Ya, contoh yang simpel, bicara tentang relevansi. Sekarang lagi pandemi. Relevannya gimana supaya bisa beribadah? Ya online. Tapi kalau masih ada orang-orang yang bertahan, gereja online, ibadah online gak alkitabiah, kita tetap tatap muka. Ya lu digerebek nanti sama Satpol PP, ya kan? Bisa ditangkap, dipenjarakan. Ya. Tapi inilah makanya kita harus belajar untuk melihat keadaan zaman dan bagaimana kita bisa menjadi relevan. Bukan menjadi serupa, tapi bagaimana engaging culture tadi. Nah, saya pikir poin-poin praktikal itu sangat bisa untuk diterapkan ya dalam komunitas kita masing-masing gitu. Gitu sih Teresia mungkin yang bisa aku sharingin. Teresianya kemana ya? Sinyalnya mungkin kurang baik. Ya, yang lain mungkin kalau ada yang mau sharing atau bertanya dipersilahkan. Iya, halo Kak. Halo Heidi. Ya, aku mau tanya nih, gimana ketika kondisinya kita udah menyuarakan apa yang dibutuhkan sama generasi muda di gereja kita kepada pemimpin. Kita ngomong dari hati ke hati, tapi pemimpin nggak mendengarkan itu. Jadi kayak fokusnya itu malah ke jumlah, ke generasi yang di atas gitu. Jadi kayak yang bagian anak muda itu kayak dianggap nggak terlalu penting gitu. Makasih. Thank you Heidi. Ini pertanyaan yang dilematis ya. Cukup dilematis. Karena kita sebagai generasi muda dengan kreativitas, dengan inovasi-inovasi, banyak pemikiran-pemikiran baru, itu seringkali berjalan 2-3 langkah di depan generasi sebelum kita. Ya, bukan hal yang salah, memang itu yang akan terjadi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana para pemimpin di atas kita, ya, belajarlah untuk melihat keadaan, ya, menilai keadaan hari-hari ini. Kalau kita katakan semua pasti setuju kalau dibilang, pemuda itu adalah masa depan gereja, ya kan? Atau bahkan saya berani katakan pemuda itu adalah masa kini gereja. Semua pasti punya jargon itu, semua setuju dengan statement itu, tapi realisasinya bagaimana gitu loh. Ya, engagement-nya dengan generasi muda tuh di mana gitu. Connect-nya dengan generasi muda di mana gitu. Jadi saya bersyukur juga hari-hari ini banyak conference, banyak pengajaran-pengajaran juga yang mengingatkan para orang-orang tua, pemimpin-pemimpin kita untuk mulai sedini mungkin mempersiapkan generasi. Ya, dan mungkin secara simpel ya, mungkin secara praktikal Heidi bisa. Kalau Heidi udah coba ngomong dan ternyata kurang berhasil, cobalah untuk ajak gitu ya. Ajak misalkan Om gitu ya, Om Gembala gitu ya. Om, ini ada conference bagus loh Om. Ini bagus banget buat anak muda, bagus banget buat gereja. Diajakin aja gitu. Mudah-mudahan mau gitu kan, kita doain Tuhan gerakan hatinya mau ikut. Itu kan usaha-usaha yang bisa kita lakukan kayak gitu. Dan mungkin dengan support yang sangat minimal dari gereja, cobalah untuk tetap berkreasi, cobalah untuk tetap berjuang, cobalah untuk tetap berusaha ya. Karena one day manusia itu kan makhluk yang mortal ya. Suatu hari bisa dipanggil Tuhan ya. Mereka nggak immortal ada di gereja ya. Suatu hari kamu yang akan jadi pemimpin. Jadi bukan maksud mendoakan ya, tapi nanti ada waktunya kita yang akan menjadi pemimpin gitu. Sabarlah untuk menunggu saat itu, sembari kita juga terus mengevaluasi diri, apakah yang aku sampaikan 100% sudah benar ataukah masih ada yang nilai-nilai hikmat, nilai-nilai kebijaksanaan dari pemimpin yang ternyata juga baik buat saya. Gitu. Jadi kita bisa pertimbangkan itu. Kecuali ini satu hal dan kasus tertentu, gereja yang kamu di mana kamu beribadah itu kamu temukan banyak hal-hal yang sudah salah secara moral, salah secara etika ya, dan kamu ngerasa ini kok hari makin ngaco nih. Gua mau berkembang, gua mau bertumbuh, kayaknya susah banget. Pemimpinnya dikasih tahu juga nggak mau. Nah, pilihannya cuma 2 saat itu, Heidi. Kamu ubah atau pindah. Ya, ubah atau pindah. Ya, jadi
nggak ada opsi tinggalin gereja dan nggak ke gereja sama sekali. Ubah, minta hikmat sama Tuhan bagaimana kamu membuat satu atmosfer yang berbeda di situ. Tapi kalau sampai jangka waktu tertentu dan kamu rasa makin toksik, makin merusak, dan kamu bukannya makin bertumbuh malah makin terkikis di situ, ya berdoalah sama Tuhan, ya minta petunjuk Tuhan, apakah aku tetap di sini atau Tuhan arahkan ke tempat yang lain. Ya karena balik lagi, saya harus realistis bahwa tidak semua gereja itu sedang berusaha untuk berjuang menjadi sempurna. Ada aja yang udah nyaman dengan kebobrokannya, sorry to say, dengan banyak hal yang salah, mereka sudah nyaman sekali. Nah, pilihan di tangan kita. Dan biarlah kita berdoa, Roh Kudus yang akan tolong kita, memberikan kita hikmat. Semangat ya Heidi ya. Ini struggle kita semua, tapi aku percaya anak muda pasti dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih kekuatan untuk memilih yang benar. Amin. Thank you Heidi buat pertanyaannya. Nanti mungkin setelah ini kalau Heidi mau cerita lagi, sangat terbuka ya untuk itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing? Jadi aku mau nanya misalnya keluarga kita, ya orang-orang tua dari kita itu udah gereja di situ, tapi kita tahu kalau yang kayak tadi pastor bilang, ini kayaknya ada moral yang salah nih, gak ada perubahan. Pulang gereja, terus gosip, terus tuh apalagi gitu kan. Dan itu pemimpin gereja juga seperti itu. Nah, tapi kita punya ikatan emosional di situ karena orang tuaku loh di situ. Nah, kita mau keluar juga tapi agak susah karena ada ikatan emosional. Nah, itu gimana sih, Pastor? Thank you Refli buat pertanyaannya. Kembali ini sebuah keputusan yang pasti dilematis ya. Ini keputusan yang tidak mudah. Begini, ini aku sharingin pengalamanku juga ya. Aku di gerejaku saat ini itu sudah sejak dari lahir ya teman-teman. Jadi papi bertobat, terima Yesus, lalu ketika mencari gereja, datanglah di gereja di mana aku melayani saat ini. Dan di dalam perjalanannya aku sangat nyaman di gereja. Aku sangat merasa sukacita bertumbuh, bertemu dengan pemimpin, bertemu dengan rekan-rekan, sesama anak muda yang sangat baik dan akhirnya bertumbuh terus. Tapi ada satu momen di dalam kehidupanku di mana terjadi konflik di gereja. Ya, bicara tentang leadership, kepemimpinan. Ya saat itu terjadi goncangan yang cukup hebat sehingga beberapa memutuskan untuk pindah dari gereja dan beberapa memutuskan untuk tinggal di gereja dan beberapa melihat keadaan. Kira-kira beberapa waktu ke depan kondisinya seperti apa. Itu yang terjadi. Dan saya termasuk orang yang saat itu bereaksi cukup keras gitu dengan konflik yang terjadi. Dan sampai akhirnya saya sempat memutuskan untuk mau meninggalkan gereja saya. Ya. Dan di situ orang tua saya juga masih di situ. Walaupun lebih netral ya, orang tua nggak terlalu bereaksi. Saya sebagai ketua youth saat itu bahkan bereaksi cukup keras. Dan saya sempat mau meninggalkan gereja. Tapi kebetulan masih ada, bukan kebetulan ya, memang sudah direncanakan Tuhan ya. Masih ada anak-anak muda yang masih perlu dibina. Jadi waktu itu saya jadi ketua youth, saya jorokin tuh pemimpin selanjutnya. Tanpa ada regenerasi, tanpa ada persiapan. Karena saya saking emosi, saya udah lu jadi ketua gitu kan. Sempat mau bertahan, tapi balik lagi dengan orang yang berbeda visi dengan saya, yang menyakitkan saya. Akhirnya saya menyerah, saya bilang, saya keluar aja gitu. Saya pamit sama Bapak Gembala saat itu, sama ketua youth saya, sama pembina saya pamit. Dan menarik Refli ya saat itu dan teman-teman. Tuhan itu mengizinkan saya sakit selama 1 bulan. Jadi ingat banget, Sabtu saya pamit, Minggunya saya sakit. Saya sakit. Dan sakitnya itu seminggu ditunggu-tunggu nggak sembuh-sembuh. Saya periksa ke dokter, katanya gejala tifus. Minggu kedua dicek lagi, ada masalah di pencernaan. Minggu ketiga belum sembuh juga, nggak bisa beraktivitas sama sekali. Dan sampai akhirnya minggu ketiga itu datang ke dokter yang berbeda dan sempat dibilang gini, ini kesaksian sedikit ya, sempat dibilang, wah kalau dilihat dari gejala-gejalanya,
kamu nih bisa cancer nih. Waduh, saya kaget setengah mati. Hah, cancer? Ya kan, panik gitu. Keluarga pada nangis-nangis, udah pada heboh lah pokoknya. Puji Tuhannya besok dites secara menyeluruh dan ternyata bukan cancer gitu. Tapi di dalam sebulan saya bergumul dengan sakit penyakit itu, saya berdoa sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, apa yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan saya bergereja dan pelayanan? Dan di dalam pergumulan saya dapatkan satu impresi di hati saya bahwa Tuhan belum mengizinkan saya untuk meninggalkan gereja saat itu. Karena saya emosi, maka saya pamit. Saya nggak nanya Tuhan dulu. Saya nggak namanya doa dulu sama Tuhan, nggak. Saya cuma pengen keluar dari gereja itu. Dan di tengah jalan, Tuhan bisa intervensi loh. Even dengan Tuhan izinkan sakit penyakit. Dan apa yang terjadi, teman-teman, Refli? Ketika saya dapat konfirmasi itu dari Tuhan, sebulan saya sakit, minggu berikutnya, saya tebalkan muka untuk datang lagi ke gereja itu. Itu kan tembok gereja, kamu tahu sendiri ya, itu bertelinga ya. Jadi waktu saya pamit itu, beritanya sudah menyebar luas satu gereja. Dan waktu saya datang kembali, orang-orang melihat, kayak ngelihat setan gitu kan. Ini nggak salah dia datang lagi gitu kan. Dengan penuh kasih mereka menatap saya gitu kan. Tapi ya sudah, saya tetap datang, saya tetap tebelin muka. Karena saya cuma berpikir yang penting Tuhan disenangkan. Yang penting Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan saya. Dan itu benar-benar satu momen di mana aku serahkan keputusan-keputusanku kepada Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus, Refli. Dan balik lagi. Ya, aku nggak bisa memberikan keputusan buat kamu, tapi yang jelas libatkan peran Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Bawa dalam doa, ya. Dan mungkin kalau secara etika ya, suatu hari nanti Refli sudah berumah tangga, Refli sudah tanda kutip mandiri, ya Refli bisa menentukan keputusan mau tetap stay di gereja itu atau kamu cari gereja lain sambil tetap keep in touch dengan keluargamu di gereja itu. Ya kan, itu sangat bisa, itu sangat indah bahkan. Ya kalau Refli akhirnya memutuskan bergereja lokal di tempat lain, tapi tetap menjalin hubungan dengan keluarga maupun jemaat yang ada di gereja sebelumnya, itu sangat mungkin gitu. Jadi balik lagi, biarlah Roh Kudus yang menuntun Refli ya di dalam keputusannya. Oke kok. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing? Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya sederhana saja. Saya sekarang status saya sebagai mahasiswa teologi di STTI Makassar, di mana diperhadapkan dengan medan pelayanan ke depannya. Jadi lebih kepada bagaimana kita sebagai seorang pemimpin menjaga identitas kita sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana kita ketika misalnya yang terjadi kekecewaan dalam Koneksinya kurang baik sepertinya ya. Tapi sedikit banyak saya bisa menangkap pertanyaan dari Devon ya. Tentunya saya berharap apa yang saya tangkap ini sesuai dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Devon ya. Bicara sebagai seorang pemimpin, menghadapi pemimpin muda, menghadapi adanya kekecewaan atau sesuatu yang salah dari pemimpin yang lebih senior daripada kita. Bagaimana kita menyikapinya? Ini berdasarkan pengalaman saya kembali ya. Satu ketika di dalam pelayanan kita sebagai pengurus youth punya grup sendiri, dan suatu ketika ada keputusan dari gembala yang kita rasa kurang tepat gitu. Akhirnya kita diskusi di situ, dan entah kenapa saya terpancing sedikit emosi, teman-teman. Sebagai seorang pemimpin saat itu, saya terpancing untuk marah, tanda kutip, kayak sedikit menunjukkan kemarahan gitu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ketika saya marah, itu orang-orang di bawah saya jauh lebih marah daripada saya. Mereka jauh lebih emosional, mereka jauh lebih meledak-ledak, dan sampai saya berpikir, loh, ada apa ini? Kenapa nih bisa kayak gini? Dan ternyata, teman-teman, memang pemimpin itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap orang-orang yang kita pimpin. Nah, makanya
Memang di dalam gereja ada kekecewaan, di dalam gereja ada kesalahan. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya jika kita sebagai pemimpin muda itu bisa untuk mengendalikan diri kita. Bagaimana kita bisa menahan emosi kita tidak meluapkan itu di depan orang-orang yang kita pimpin. Karena ada istilah kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lu ngomelnya kenceng, anak-anak lu jauh lebih kenceng. Gitu loh. Makanya sebagai pemimpin dengan identitasnya, ayolah mulai belajar dewasa. Kalau posisi kita pemimpin, maka ada kemungkinan untuk kita buka ruang diskusi dengan pemimpin di atas kita. Karena kita datang dengan kapasitas kita sebagai pemimpin anak muda. Ya, misalkan kepada Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita bisa bilang, Tante, Om, menurut saya sebagai pemimpin youth seperti ini. Itu sangat baik. Itu sangat indah. Ya, terlepas nanti hasilnya seperti apa, tapi itu langkah yang terbaik. Ketimbang kita tadi ya kan ngedumel di belakang, akhirnya mungkin hati kita sendiri udah beres, ternyata anak-anak di bawah kita yang lebih nggak bisa ngendalin emosinya. Iya nggak? Nah ini Devan udah ada nih, mungkin nyambung nggak sama apa yang kamu mau tanya, bro? Masih di, Baik, udah Kak, ya. tadi pertanyaan saya masih sama tapi minta maaf karena jaringan, Kak. Iya, no problem, bro. Kekecewaan yang saya alami dalam medan pelayanan waktu masa praktik yang sementara saya jalankan ini, banyak di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kekecewaan warga gereja terhadap seorang pemimpin, di mana kesepakatan bersama dan keputusan bersama untuk menjalankan program kerja dalam gereja itu sendiri tidak berjalan semaksimal mungkin, sehingga mengatakan bahwa gereja tidak bertanggung jawab, pemimpin itu tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap program yang kita sudah putuskan bersama untuk kita jalankan. Jadi di situ mulai ada terjadi kesalahpahaman di antara jemaat dan seorang pemimpin, sehingga terjadinya kesalahpahaman itu mereka lebih memilih untuk keluar dari komunitas Kristen itu sendiri. Mereka mau berpindah ke agama lain, tetapi masalah yang mereka bawa bukan persoalan tentang yang terjadi ini, yang dalam arti bukan persoalan tentang program kerja yang tidak dijalankan ini, tetapi mereka mempersoalkan bahwa gereja Kristen ini kebanyakan lebih mengutamakan gedungnya, tetapi tidak memperhatikan sesamanya dalam memberikan diakonia, membantu untuk kebutuhan ekonomi. Alasan mereka itu sehingga mereka berpindah agama. Itu bagaimana kita sebagai seorang pemimpin menanggapi itu? Apakah kesalahannya kepada kita seorang pemimpin yang mengarahkan mereka, atau kembali ke pribadi mereka? Apa yang mereka percaya dan apa yang mereka imani? Mungkin bisa minta penjelasannya, Kak. Baik. Oke, thank you Devan buat pertanyaannya. Dan ini tentunya kesalahan, kita tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ini adalah bentuk otokritik buat kita, buat gereja terutama. Di tengah pandemi ini, marilah kita realistis, ya, kita realistis. Di luar sana, anggota jemaat kita, apakah sudah makan atau belum? Apakah pekerjaannya masih berjalan atau dia kena PHK atau ada banyak kondisi keuangan yang terganggu? Wah, gereja harus tahu akan hal itu. Ya, gereja harus melihat satu demi satu jemaatnya, domba-dombanya. Nah, itu kritik buat gereja, termasuk buat saya pribadi. Ya, di tempat saya pun sama, ada gerakan namanya Ebenezer Peduli, di mana jemaat-jemaat didata, siapa-siapa yang membutuhkan bantuan, itu ada. Dan memang harus jelas ya, apa kekurangannya di mana, karena apa, dengan prosedur yang cukup panjang, tapi pada akhirnya bantuan itu sampai kepada mereka, ke tangan yang tepat kayak gitu. Nah, itu menjadi kritik buat gereja. Bagaimana
Gereja bukan cuma hadir secara spiritual, secara rohani, memberi makanan secara rohani buat mereka, tapi seperti yang Bro Devon bilang bahwa mereka butuh makan juga secara jasmani, mereka juga lapar gitu loh. Ya, mereka juga butuh gereja membantu. Ya, seberapa sih yang bisa dibantu gereja, tapi toh minimal harus adalah bentuk tanggung jawab, bentuk kepedulian gereja terhadap orang-orang yang berkekurangan saat ini, ya. Dan yang kedua, kritik yang sama juga bukan cuma buat gereja, tapi juga buat mereka yang meninggalkan Tuhan karena urusan perut, ya. Karena merasa di gereja nggak dapat supply, nggak dapat makanan yang mereka butuhkan, maka mereka pindah ke kepercayaan lain. Berarti iman mereka cuma sebatas perut dong, gitu. Nah, disinilah pentingnya juga pengajaran. Ya, disinilah pentingnya juga untuk orang-orang itu dimuridkan. Ya, seperti apa yang Pijar TV sering katakan kan, ku tahu apa yang ku percaya. Waduh, ini bukan promosi ya. Tapi benar, bahwa bagaimana kita mengatasi kemurtadan, bagaimana kita mengatasi goyah iman karena hal-hal seperti itu. Ya, dengan pemuritan, dengan pengajaran, ya, sehingga orang tahu, oh, aku percaya Tuhan itu bukan sekedar supaya perutku dikenyangkan. Karena dengan percaya Tuhan aku beroleh hidup yang kekal. Karena dengan percaya Tuhan aku menjadi umat tebusan yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Itu. Jadi dua aspek ini harus kita perhatikan ya di dalam hidup kita. Kira-kira itu Devon yang bisa aku sampaikan. Makasih Kak. Sama-sama, Bro. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua buat atensinya. Rasanya hari ini pertanyaannya sudah cukup ya di sesi kali ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kecewa sama gereja itu tanda tanya, bukan titik. Ya, saya berharap teman-teman temukan jawabannya hari ini dan teman-teman bisa jadi pribadi yang membawa berkat ya di dalam gereja maupun dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sahabat Pijar TV yang sudah menyaksikan program Under Construction. Saya Randy Chandra Dinata. Salam terang bagi Indonesia. Mungkin kamu kecewa sama gereja ya. Mungkin juga ini sering terjadi dan ini keluhan kita semua. Well, ya mungkin beberapa banyak di antara kita kecewa terhadap gereja. Terutama para pelayan Tuhan yang melayani di dalam gereja. Kenapa bisa begitu? Nah, karena sama yang tadi Karen dibilang nih. Kadang tuh kita sering kali melihat atau memandang gereja sebagai pihak yang harusnya ini loh, memenuhi keinginan kita. Memenuhi ekspektasi. Wah, ekspektasi kita gitu. Padahal seharusnya kita memandang institusi gereja itu sebagai rumah yang perlu kita pelihara, perlu kita rawat dengan penuh kasih sayang. Oke guys, nah sahabat Pijar TV, baru aja teman-teman menyaksikan Under Construction bersama dengan kakak Randy Chandra Dinata. Terima kasih kakak Randy, waduh luar biasa, saya diberkati sekali. Dan mungkin teman-teman masih punya banyak pertanyaan, atau teman-teman pengen cerita, teman-teman minta didoakan, boleh langsung aja hubungi ke nomor di bawah ini ya. Langsung catat, langsung dihubungi. Jangan enggak, karena kita pasti akan bales. Nggak pernah PHP. Oke, kalau gitu sampai sini aja episode Under Construction kali ini. Nantikan episode-episode seru lainnya bersama dengan kakak-kakak kita yang kita sayangi. Dan juga bersama saya tentunya. Hai, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Salam terang bagi Indonesia. Bye.